Sekolah Kaseto merupakan lembaga pendidikan dengan 3 sistem pembelajaran, yaitu formal, non-formal, dan informal. Sekolah Kaseto memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang aktif dan menyenangkan. Kami memberikan anak kesempatan untuk dapat mengembangkan diri dengan waktu pembelajaran yang fleksibel. Selain itu, kami juga menawarkan biaya pendidikan yang kompetitif. Kami yakin Sekolah Kaseto dapat menjawab harapan orang tua untuk layanan pendidikan terbaik bagi anak Indonesia. Yang terhormat Kepala Pendidikan Dasar Sekolah Kaseto Kak Iin Imrona SPD, yang terhormat Kepala Sekolah Khusus Kaseto Kak Nur Huda Abdillah, yang terhormat Kepala Homeschooling Kaseto Cabang Bekasi Kak Ade Rahmat Fikri MPD, yang terhormat Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak Ibu Bekti Prasetyani, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan parenting class pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita masih bisa dipertemukan di kegiatan parenting class pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Kak Ade yang akan memandu kegiatan parenting class pada siang hari ini hingga selesai. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan parenting class kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama untuk kegiatan dan untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki acara inti nih, untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Bekti, Kak Ade mau menyampaikan beberapa peraturan nih yang bisa kita terapkan bersama. Pertama yaitu mohon untuk mematikan suara atau memute audionya di Zoom Meet-nya masing-masing. Kedua, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar di bagian bawah, di bagian kanan bawah. Dan terakhir, ada form evaluasi yang Kak Ade meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi yang akan diberikan linknya di grup WhatsApp ketika acara selesai. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan juga dengan lancar tentunya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Kak Ade ingin ngasih tahu nih susunan kegiatan kita. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua perkenalan singkat pembicara, yang ketiga ada penyampaian materi, kemudian ada talk show singkat. Setelah itu ada tanya jawab, kemudian ada kesimpulan dan penutup gitu. Baiklah, untuk menghemat waktu kita nih langsung aja. Oke, kurang kedengeran ya suaranya. Oke, baiklah nih untuk memulai kegiatan kita nih sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu tentang disiplin positif. Sebenarnya pujian dan hukuman itu baik nggak sih untuk perkembangan anak? Nah, mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi ya dengan kata disiplin, kemudian pujian, hukuman, yang mungkin tentunya Bapak Ibu sering nih menerapkan kepada anak-anak, baik berupa pujian untuk mengapresiasi ketika anak melakukan perilaku atau atau hasil belajarnya sesuai ekspektasi kita. Nah, ataupun memberikan hukuman nih ketika anak melanggar aturan tertentu yang memang sudah disepakati di rumah misalnya. Pujian ada beberapa bentuk ya Bapak Ibu ya. Bisa itu perkataan, kemudian ada juga pemberian hadiah atau barang. Kemudian hukuman juga yang kita maksud di sini bukan hukuman fisik tapi mungkin lebih kepada kayak pengambilan hak atau menasehati, kemudian berkata hal-hal yang negatif misalnya kayak gini, kamu tuh kalau dibilangin nggak pernah dengar. Nah, itu sebenarnya itu tepat nggak sih kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak, dan sebenarnya itu tuh anak-anak butuhkan nggak sih perkataan-perkataan tersebut atau hadiah itu atau hukuman itu? Dan komunikasi apa nih yang sebaiknya kita berikan kepada anak agar anak mengerti sebenarnya
yang ingin kita ajarkan ke mereka itu adalah baik gitu. Oke, baiklah sebelum itu kita udah terhubung nih dengan narasumber kita Ibu Bekti. Halo Ibu Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ibu kabarnya Bu? Oh, benar banget. Harus selalu ya Bu ya, bahagia. Baiklah nih sebelum memasuki materi, Kak Ade mau bacain kurikulum VT-nya dari pembicara kita pada siang hari ini. Nama lengkap, Bekti Prasetyani, kemudian hobi, menari dan traveling. Moto, hidup adalah untuk berbagi. Pendidikan, IKIP PGRI Bojonegoro, selesai pada tahun 2010, kemudian pengalaman kepemimpinan di Federasi Guru Independen Nasional sebagai ketua di Kabupaten Bojonegoro, kemudian Federasi Guru Independen Indonesia sebagai ketua bidang koordinator hingga tahun 2021, kemudian Forum Masyarakat Inklusi atau FMI dengan jabatan sebagai sekretaris hingga saat ini. Kemudian SD Kita Bojonegoro sebagai kepala sekolah berakhir di tahun 2019. Kemudian Yayasan Misbah Bojonegoro sebagai sekretaris hingga saat ini. Dan terakhir aspirasi wadah fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak se-Indonesia sebagai ketua hingga tahun 2024. Pengalaman bekerja di SD Kita Inklusi sebagai kepala sekolah hingga sekarang. Kemudian narasumber inklusi sebagai narasumber utama hingga saat ini, dan narasumber Sekolah Ramah Anak se-Indonesia, fasilitator nasional hingga saat ini. Adapun prestasi yang pernah dimiliki oleh Ibu Bekti, yaitu praktisi pendidikan ramah anak dan penggerak sekolah inklusi di Kabupaten Bojonegoro, penghargaan Bupati pada tahun 2017, kemudian fasilitator terbaik nasional Kemen PPPA 2018, fasilitator terbaik nasional Kemen PPPA 2019, dan fasilitator terbaik nasional Kemen PPPA 2020. Jadi Bu Bekti ini pernah mendapatkan penghargaan dari Kemen PPPA 3 tahun berturut-turut menjadi fasilitator terbaik nasional. Luar biasa ya. Jadi tepat nih bahasan kita pada siang hari ini mengenai disiplin positif dengan narasumber kita juga pernah mendapatkan penghargaan di bidang itu. Oke, mungkin Bapak Ibu udah pada penasaran nih, udah banyak muncul pertanyaan ya di benaknya. Langsung aja untuk menghemat waktu kami persilakan untuk Ibu Bekti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Ade. Suara saya jelas Kak? Iya, jelas Ibu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan berkah untuk usia kita. Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk siang hari ini kita saling sharing dan berbagi terkait dengan disiplin positif. Hukuman dan hadiah baikkah untuk perkembangan anak-anak kita? Karena kenapa saya sebut anak-anak kita? Karena semua anak itu adalah anak kita. Mendidik satu anak tidak cukup hanya kedua orang tua dan gurunya, tetapi butuh minimal 1 juta orang di sekitar anak. Inilah peran kita, perjuangan kita semuanya. Nanti ke depannya kita bisa memberikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin Kak, boleh langsung kita share materi? Iya, silakan Ibu untuk langsung presenting materinya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Bapak Ibu semuanya, sangat bahagia sekali pada kesempatan hari ini, siang ini kita bisa sharing ya, terkait dengan disiplin positif, yang biasa kita namakan juga dengan disiplin sekolah ramah anak. Kenapa? Karena pada perkembangan saat ini, apalagi kegiatan kita sekarang dengan belajar di rumah, banyak sekali kejadian kalau memang
pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan, anak sepertiga waktunya berada di sekolah. Saat ini kebanyakan anak-anak kita belajar di rumah full 24 jam bersama orang tua. Dan disitulah ternyata saat ini di saat pandemi, dari sisi positifnya kita bisa mengambil hikmah. Ternyata peran orang tua yang mana harapannya adalah menjadi pendidik yang utama dan pertama, disinilah kemudian bisa kita perbaiki bersama, kita bisa belajar bersama. Jadi efek positif dari keadaan yang saat ini diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, kenapa kemudian banyak orang tua yang bertanya, pada saat saya menghadapi anak-anak saya bisa berhadapan dengan anak-anak saya, mendampingi belajar, apa yang sebenarnya harus saya berikan untuk dia harus disiplin. Nah, inilah saatnya kemudian kita belajar terkait dengan disiplin sekolah ramah anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, sudah muncul Kak? Sudah, Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa sekarang ini kita berada pada tantangan abad 21, persaingan global luar biasa kita rasakan. Jadi di sekeliling kita, di masyarakat kita, bagaimana persaingan produk tenaga kerja itu benar-benar sekali kita rasakan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan dengan cepat, bisa langsung kita dapatkan, bisa aksesnya juga sangat cepat. Nah, kemudian kita kaitkan dengan kenapa ternyata di kualitas perguruan tinggi yang diharapkan pada dunia kerja, karena tadi ya persaingan yang luar biasa, persaingan tenaga kerja, kemudian persaingan produk yang luar biasa tersebut, pada akhirnya kemudian kita melihat di perguruan tinggi negeri itu yang diharapkan di dunia kerja, ternyata yang nomor satu itu adalah kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah kejujuran, integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, dan beretika. 1-5 ini adalah bagian yang terpenting ternyata. Dan beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman yang memang pernah belajar di luar negeri, pernah bekerja di sana, memang inilah yang kemudian diharapkan. Akhirnya kemudian kalau kita sejajarkan dengan apa yang menjadi himbauan dari kurikulum bahwa kita harus mampu untuk bagaimana bisa melaksanakan 4C, yang mana 4C tersebut adalah communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, serta creative thinking. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu semuanya? Dan inilah kemudian menjadi peran kita semuanya. Dan ternyata kalau kita kaitkan dengan pendidikan akhlak mulia, ini adalah menjadi bagian juga yang sangat penting. Bagaimana kita sebagai seseorang mampu untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan komunikasi kita. Bagaimana kita bisa menanamkan kejujuran atas diri kita pada pekerjaan, pada tanggung jawab, pada kemandirian dan sikap-sikap atau etos kerja yang benar-benar dibutuhkan. Kemampuan bekerja sama. Tidak semua orang bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan ini menjadi satu kekuatan yang juga perlu kemudian kita tanamkan, kita pahamkan kepada anak-anak kita. Kemampuan interpersonal, bagaimana bisa memahami orang lain, bagaimana bisa memahami atas diri sendiri, sehingga sikap, attitude, kemudian bahasa semuanya bisa diterima oleh orang lain, dan kita bisa mengenal juga perasaan orang lain, apa yang dirasakan sehingga kita bisa merasakan, dan beretika tentunya. Nah, ini adalah 1-5 adalah bisa dikatakan sebagai karakter berakhlak mulia. 5 hal yang sangat menjadi dasar kita untuk bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan berinteraksi sosial, dan ternyata itu dibutuhkan untuk kesuksesan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, permasalahannya adalah pada sumber daya manusia. Apakah kita di Indonesia ini sudah siap untuk menanamkan itu semuanya? Yang ternyata pada saat kita berbicara apa tadi yang kita harapkan dan kita melihat kenyataan di dalam fenomena sekeliling kita,
inilah yang terjadi Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah tidak asing kalau kita sering melihat berita di TV, kemudian berita di media sosial terkait dengan pertawuran antar pelajar, kemudian ada pang, ada geng motor, kemudian kita lihat juga pengguncingan di mana-mana. Sering orang lebih mencari kesalahan orang lain daripada kemudian menilai diri sendiri. Adu domba ada di mana-mana, apalagi menjelang pilkada, menjelang ada pemilihan yang anggota DPR, MPR, begitu semuanya saling berlomba-lomba untuk memberitakan berita yang tidak sesuai. Darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak juga benar-benar menjadi hal prioritas yang harus kita menjadi bagaimana kita harus melindungi anak-anak kita. Kemudian fitnah juga terjadi di mana-mana. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kita sebagai orang dewasa merupakan sumber emosi negatif. Nah, tadi perilaku-perilaku tadi yang seperti saya tampilkan, di situ adalah bagaimana seseorang bisa melakukan perilaku dengan emosi negatifnya. Dan sumber emosi negatif adalah salah satunya dari kita sebagai orang dewasa di sekitar anak, atau kalau kita di rumah adalah sebagai orang tua. Apa saja sumber emosi negatif yang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita adalah penolakan. Penolakan bukan kemudian bermaksud saya menolak anak saya, silakan kamu keluar dari rumah ini, saya tidak menerima. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi penolakan yang di sini, yang kita maksud adalah bagaimana sikap, bagaimana perilaku kita kepada anak-anak kita di dalam pemahaman si anak, saya ditolak oleh orang tua saya. Contoh misalkan, anak kita itu mempunyai kecerdasan kinestetik misalkan. Dia pandai menari, pinter main sepak bola. Kalau melihat bola bagaikan intan berlian yang harus dia kejar, harus dia mainkan. Tetapi kita sebagai orang tua lebih senang kalau anak kita itu membaca buku, lebih senang kalau anak kita itu nilai matematikanya tinggi, bahasa Indonesianya tinggi. Nah, akhirnya muncullah beberapa kalimat, beberapa mungkin dari sikap juga kepada dari orang tua itu menolak yang terjadi pada anak itu. Jadi kamu tidak seperti kakakmu. Berarti di sini yang diterima oleh anak adalah bagaimana anak ini ditolak keberadaannya oleh orang tua. Yang kedua adalah pengabaian. Tidak menunjukkan kedekatan, tidak menunjukkan kelekatan antara orang tua dan anak. Sesungguhnya anak butuh kelekatan, dan kelekatan inilah yang akhirnya tidak menjadikan generasi yang merisaukan. Apa itu generasi merisaukan? Generasi yang merana, rindu kasih sayang, dan kurang perhatian serta kurang kelekatan. Ini generasi merisaukan. Nah, pengabdian itu bagaimana? Apakah kita menelantarkan anak kita? Bukan itu yang kita maksud. Pengabdian di sini adalah bagaimana kita sebagai orang tua benar-benar bisa memberikan kelekatan kita, bisa memberikan rasa, bisa memberikan kedekatan hati kita dari orang tua kepada anak. Contoh misalkan, pada saat ini saya sedang memberikan materi misalkan seperti ini. Kemudian anak saya memanggil saya mama gitu. Nah, saya cuekin aja dia karena saya serius dengan ini. Nah, ini di dalam pemikiran anak saya diabaikan oleh orang tua saya. Kalau kita sebagai orang dewasa, mungkin kita sudah bisa berpikiran bahwa oh dia kerja, berarti dia sedang fokus pada pekerjaannya. Tetapi untuk anak-anak belum bisa untuk bagaimana secara pemahaman, secara logika diterima bahwa ini ibu sedang bekerja, tidak bisa. Makanya kalau misalkan hari ini, saat ini misalkan saya memberi materi, anak saya memanggil pun saya mohon izin untuk menyapa anak saya. Nah, inilah yang kemudian kita namakan sebagai pengabaian. Kemudian teror. Orang tua pemarah dan selalu mengkritik tidak proporsional. Ini seringkali mungkin kita lakukan dan mungkin seringkali juga kita tidak sadar atas ucapan, kalimat, atau mungkin perilaku kita. Seperti tadi misalkan saya menyampaikan, kamu tidak seperti kakakmu itu matematikanya selalu tinggi, kamu
nilai matematikamu selalu kurang, sukamu hanya main bola saja. Nah, ini adalah kalimat yang kita ungkapkan adalah sebagai sebuah teror yang diterima oleh anak. Orang tua marah kepada anak tetapi tidak proporsional, tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena kita ketahui juga di sini bahwa anak itu mempunyai banyak kecerdasan, atau manusia itu mempunyai banyak kecerdasan. Ada logik matematik, linguistik, interpersonal, kinestetik, spasial, dan lain-lain. Ada 9 sampai kepada kecerdasan spiritual. Kemudian yang keempat adalah isolasi. Orang tua melarang anaknya bersosialisasi dengan teman-temannya. Jangan bermain dengan dia ya, dia sukanya bicaranya tidak baik. Hanya itu yang kemudian disampaikan, tidak kemudian diberikan pemahaman. Bicara tidak baik itu ini, bicara yang baik seperti ini. Kalau kamu mendengar seperti yang tadi tidak baik, tidak ditiru ya, tidak dicontoh. Nah, mungkin itu yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tidak langsung jangan bermain dengan dia sukanya main bicaranya tidak baik. Kalau hanya pada cukup di kalimat itu yang diterima anak adalah oh berarti berteman itu harus pilih-pilih. Nah, padahal kita pada saat hidup di masyarakat seperti ini banyak sekali kita jumpai di lingkungan kita orang yang baik, orang yang belum baik, orang yang kurang baik. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita akan mudah mengikuti atau kita sudah mempunyai fondasi yang kuat untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan tersebut? Kemudian merusak moral. Orang tua mengajarkan dan mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Padahal kalau kita bicara seorang anak adalah peniru yang luar biasa, peniru terbaik, peniru ulung itu adalah anak-anak. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dan apa yang dari dia rasakan, semuanya bisa diserap. Karena otaknya adalah ibarat spons yang bisa kemudian bisa dicelupkan ke cat warna kuning menjadi kuning, hijau menjadi hijau, dan itulah otak anak kita. Segala sesuatunya bisa ditiru, dan apa yang ditiru mungkin akan dikembalikan pada perilakunya, akan muncul pada perilakunya, atau tersimpan di dalam dirinya suatu saat dia butuhkan, itulah yang akan muncul. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sumber emosi negatif bagi anak-anak kita. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana mengubah paradigma kita mendisiplinkan anak? Kalau kita tidak boleh 5 hal itu. Sekarang bagaimana kita caranya mendisiplinkan anak-anak kita? Albert Einstein menyampaikan bahwa kejeniusan dilahirkan dari kegembiraan. Nah, ini tadi saya sampaikan di awal, kita harus selalu bahagia. Kenapa? Pada saat kita bahagia, yang bekerja di dalam otak kita adalah gelombang alfa. Yang mana gelombang alfa akan membantu kita akan lebih fokus dan konsentrasi. Sehingga bagaimana kita mendisiplinkan anak kita, bagaimana kita akan selalu membuat anak-anak kita gembira, tanpa rasa takut, tanpa kemudian kita memberikan rasa jerah kepada anak-anak kita, tapi anak-anak kita mampu untuk sadar atas apa yang perilaku harusnya dia dia ungkapkan, atau perilaku yang kemudian ini tidak saya ungkapkan karena nantinya akan berakibat tidak baik pada orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, setelah kita mengubah paradigma itu, ayo kemudian kita bersama-sama menggali dulu. Kalimat ini sering kali muncul pada bahasa kita sebagai orang tua. Anak nakal. Nah, seringkali kita menyampaikan bahwa anak itu nakal. Nah, ternyata anak nakal ini kalau kita kaitkan apa yang kemudian menurut guru dan orang tua adalah anak yang tidak mau menuruti perintah atau keinginan orang tua dan dianggap berperilaku di luar kewajaran. Jadi segala sesuatu yang tidak wajar menurut orang tua, inilah yang dianggap nakal. Mengapa anak dianggap tidak berperilaku baik? Ternyata, Bapak Ibu semuanya, ini adalah bagian dari proses pertumbuhannya. Jadi anak yang kemudian ternyata dia sering kali bergerak, anak yang ternyata sering kali loncat-loncat, sering kali melakukan gerakan-gerakan, ini adalah bagian proses dari pertumbuhannya. Mungkin dia saat itu memang di dalam dirinya ingin menuntaskan motorik halus ataupun motorik kasar yang ada pada dirinya. Dan ternyata orang tua menganggapnya tadi dalam tanda kutip anak yang nakal. Padahal sesungguhnya kalau kita sudah bisa hijrah hati, bisa menganggap bahwa
semua anak itu adalah anak kita, tidak ada anak nakal dan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah itu tadi anak yang memang belum bisa untuk berperilaku dengan baik, dan anak yang memang belum paham, belum tahu, belum bisa dari anak yang memang benar-benar dia belum tuntas apa yang ada pada ketuntasan pada dirinya. Terus kemudian wujud dari kurangnya pengetahuan, kesadaran ini. Tadi ya, anak misalkan nakal, bodoh, karena ternyata dia kurang pengetahuan, kurang dalam kesadarannya, ketidakefektifan keterampilan, perilaku yang berkembang tidak efektif, dan patah semangat. Jadi ada anak-anak ternyata di sekeliling kita, karena dia patah semangat, karena dari usia pertumbuhannya dia selalu disalahkan, kemudian selalu ditakut-takuti, akhirnya dia dalam dirinya benar-benar, oh saya tidak sangat penting untuk orang tua saya. Saya tidak orang yang bisa apa-apa di sekitar saya, jadi patah semangat ya, sehingga banyak kita jumpai anak yang pendiam, dikasih tahu apa-apa diem, besok diminta membawa apa juga diem. Ini hanya diem aja. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya dalam tanda kutip itu dibilang anak dablek gitu ya, karena dibilang apa saja pokoknya dia diem, tapi dia tidak memperbaiki perilakunya. Kemudian wujud dari keinginan untuk merasa dimiliki dan memiliki dan bernilai. Inilah yang kemudian perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya. Proses-proses inilah yang kemudian kita pahami pada anak-anak kita. Nah, disiplin positif itu ternyata adalah mendidik anak untuk memahami. Jadi untuk memahami bagaimana perilaku yang pantas. Ini saya kasih dalam tanda kurung, di sini adalah membangun kesadaran. Jadi kesadaran atas dirinya. Jadi berperilakunya, perubahan perilaku itu atas kesadarannya. Dilatih kemudian untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi dia tahu, sadar mana yang baik dan mana yang tidak. Anak akhirnya tidak perlu kemudian mendapatkan hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang tidak perlu hukuman atau tidak perlu dengan adanya kata sanksi. Sejak saat ini harapan kita semuanya hukuman dan sanksi sudah kita musnahkan kosakata itu. Harapannya nanti kalau muncul kamus baru bahasa Indonesia, sudah tidak ada kamus yang kemudian tertulis dengan ada hukuman dan sanksi. Karena kita saat ini berlomba-lomba membangun kesadaran pada anak-anak kita. Tidak memberikan emosi negatif tadi, tidak memberikan penekanan rasa takut dengan hal-hal yang berupa hukuman atau memberikan rasa takut atau rasa gila. Karena tujuan utama di dalam mendisiplinkan adalah agar anak memahami, sadar, benar-benar sadar akan tingkah lakunya sendiri. Setelah dia sadar akan tingkah lakunya, kemudian bertanggung jawab atas tindakannya. Benar-benar dia akan bertanggung jawab apa yang kemudian sudah dia lakukan, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa oh disiplin positif itu tanpa hukuman, tanpa sanksi, berarti anak ini dong, anak dimanjakan. Kemudian dia akan melonjak kepada kita orang tua. Berarti kalimat itu belum benar. Atau disiplin positifnya masih butuh proses untuk belajar. Karena sesungguhnya di dalam disiplin positif, anak akan bisa menghormati dirinya, mengenali dirinya, dan juga kemudian hormat juga kepada orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Jadi benar-benar ini akan menjadikan sebuah budaya, akan menjadikan sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah karakter bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada perbedaan. Seringkali kita masih banyak pertanyaan, apa sih bedanya disiplin positif dengan hukuman? Nah, di sini ada sebuah tampilan yang di sini bisa menjadi bahan bacaan dari Bapak Ibu semuanya. Disiplin positif tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Jadi bahasa tadi ya, kamu tidak seperti kakakmu, tidak seperti adikmu. Dulu seperti itu loh kakakmu, kamu sekarang kenapa tidak? Nah, ini adalah secara verbal. Secara fisik sudah jelas, secara fisik itu seperti memukul, menampar, mencubit, mencambuk, ini secara fisik.
Kemudian kalau hukuman mengandung jelas kalau hukuman itu mengandung kekerasan fisik maupun verbal serta sangat agresif. Yang kedua, anak berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dirinya dan orang lain. Sadar tadinya, tapi dengan hukuman, anak patuh menurutnya karena takut dan dihukum. Nah, ini seringkali kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita, memberikan sanksi kepada anak-anak kita, yang di dalamnya pasti ada memberikan rasa takutnya. Pasti di dalamnya ada memberikan rasa jera di situ. Biar jera, biar takut, biar tidak mengulangi lagi. Padahal bukan itu sesungguhnya yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kesadaran. Kemudian anak termotivasi datang ke sekolah. Ini kalau kita berbicara satuan pendidikan. Jadi anak kalau di satuan pendidikan itu mendapatkan disiplin positif. Jadi tata tertibnya sudah disiplin positif semuanya. Di situ anak akan termotivasi untuk datang ke sekolah. Sedangkan kalau misalkan satuan pendidikan itu sering adanya hukuman, anak berada di bawah tekanan. Seperti kita lah semuanya. Kita sesungguhnya sebagai orang dewasa pun tidak suka dengan adanya hukuman dan sanksi. Begitu pula dengan anak-anak kita. Nah, secara keseluruhan bisa kemudian ini menjadi bahan bacaan kita semuanya. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, ini adalah perbedaan, kalau tadi jelas disiplin positif dengan hukuman. Tampilan di sini ada perbedaan. Ada beberapa orang yang sudah menyampaikan bahwa saya sudah disiplin kok, saya tidak memberikan hukuman. Saya sudah mendisiplinkan anak saya. Dan di sisi lain kita berbicara disiplin positif itu sendiri. Disiplin yang biasa, yang masih sering dijalani adalah kontrolnya secara eksternal. Nah, banyak sekali kita pengawasan kepada anak-anak kita diawasi, kemudian kalau tidak melakukan perilaku yang baik itu, kemudian anak akan mendapatkan hukuman dan sanksi. Padahal di disiplin positif seperti tadi, kita akan lebih menanamkan kesadaran internal, kesadaran pada diri anak itu sendiri. Nah, yang kedua, hukuman dan imbalan atau hukuman dan hadiah. Ini di disiplin biasa. Jadi, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang tangguh, generasi yang tangguh tanpa kekerasan dan berakhlak mulia, ayo kita bersama-sama belajar mengubah paradigma kita untuk memberikan disiplin positif pada anak-anak kita, tidak berupa hukuman, tidak berupa imbalan atau hadiah. Nanti setelah ini kita bahas kenapa hadiah itu tidak diizinkan juga, gitu ya. Nah, tetapi kita bahas sendiri di sini sebelum pada hadiah, pada hukuman itu sendiri. Sedangkan di disiplin positif itu lebih kepada kita memberikan konsekuensi logis. Jadi kalau di disiplin positif perubahan dari sisi bahasanya adalah menanamkan konsekuensi logis dan lebih kepada kita mencari solusi. Digarisbawahi bahwa disiplin positif itu adalah dengan konsekuensi logis dan mencari sebuah solusi. Nah, kenapa harus konsekuensi logis? Kenapa tidak kemudian hanya konsekuensi saja itu Bunda Bekti? Karena kalau kita hanya sebatas konsekuensi, ternyata untuk anak-anak kita itu masih kurang, Bapak Ibu semuanya. Nah, konsekuensinya harus yang logis, sesuai dengan pemahaman anak-anak kita. Kenapa? Seringkali kita jumpai, misalkan anak tidak mengerjakan PR gitu ya. Kalau di satuan pendidikan diminta untuk menghafal surat pendek misalkan. Nah, konsekuensi itu sudah konsekuensi, Bun. Kita menyepakati bersama bahwa kalau tidak mengerjakan PR kemudian harus menghafal surat. Ini adalah konsekuensi yang kita sepakati bersama. Iya, itu adalah konsekuensi karena disepakati bersama. Tetapi apakah logis? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi anak-anak kita. Kenapa? Yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih hubungannya tidak mengerjakan PR kemudian harus dengan menghafal surat? Bukankah menghafal surat, membaca Quran, membaca kitab suci itu adalah kewajiban dari kita seorang umat? Itu yang kemudian ditanyakan oleh anak-anak kita di dalam otaknya. Ini kenapa kemudian konsekuensinya harus logis. Nanti kenapa harus logis akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian disiplin biasa fokus pada perilaku.
perilaku tidak mengerjakan PR, perilaku tidak mau membantu orang tua, perilaku sering main game, kita lebih fokus itu. Padahal di disiplin positif fokusnya bukan itu, tetapi fokusnya adalah pada akar pembentuk perilaku itu. Kenapa? Kenapa dia selalu main game? Kenapa dia selalu bikin ulah? Kenapa dia selalu menjahili temannya? Kenapa dia selalu tidak paham kalau dijelaskan? Pertanyaan mengapa, inilah yang menjadi dasar. Kita cari akar permasalahannya, sampai di mana titiknya. Oh, ternyata karena dia itu kurang konsentrasinya karena memang belum tuntas motorik halusnya. Oh, ternyata anak ini belum tuntas motorik kasarnya sehingga dia sering pukul temannya. Nah, setelah kita mencari akar permasalahan, barulah kita perbaiki. Oh, karena dia belum tuntas motorik kasar, motorik halusnya, yuk kita tuntaskan dulu. Kita minta bantuan kepada psikolog untuk kemudian bisa mengasesmen, bisa mengobservasi anak kita, kemudian bisa mencari solusi, kemudian membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinanlah akan menjadi sebuah karakter. Kemudian peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Kalau berada di satuan pendidikan, peraturan kita datang bersama dengan anak-anak dan orang tua, peraturan tata tertib sudah jadi, tinggal kita diminta tanda tangan, itu yang terjadi. Nah, tetapi dengan disiplin positif, peraturan harus dibuat bersama-sama, semuanya harus berbicara. Semuanya harus berpartisipasi aktif. Kenapa? Karena untuk membangun anak, membentuk pribadi dan karakter anak, kita tidak bisa kemudian tanpa orang tua. Kita tidak bisa kemudian tanpa lembaga-lembaga atau satuan pendidikan untuk membangun pengetahuan si anak. Nggak bisa, harus bersama-sama di sini. Nah, kemudian kalau disiplin biasa, ketaatan jangka pendek. Iya, kenapa? Karena hanya karena rasa takut. Setelah tidak takut, ya sudah. Setelah di luar daerah yang ada peraturan tadi, ya sudah. Akhirnya di luar melakukan hal-hal perilaku yang tidak sesuai. Nah, tadi seperti gambar kamu tadi ya. Kesadarannya jangka panjang kalau disiplin positif. Kenapa? Karena kita mencari solusi terbaik. Kemudian menjadikan sebuah kebiasaan, dan namanya karakter sudah melekat, itu akan dibawa sampai kapan. Kemudian kalau kita sering memberikan disiplin biasa yang masih dengan hukuman, masih dengan sanksi, berarti kalau kita sebagai seorang pendidik, posisi kita, profesi kita bertambah menjadi seorang polisi atau hakim atau jaksa. Tapi kalau dengan disiplin positif, kita sebagai orang tua benar-benar kita sebagai pendidik anak yang mampu untuk mencari akarnya. Kita sebagai detektif mencari tahu kenapa seperti ini. Nah, itulah perbedaan antara disiplin biasa dan disiplin positif. Nah, ini adalah rumus dari konsekuensi logis. Ada 3R1H, di mana ada relate, konsekuensi logis harus berhubungan dengan perilaku. Nah, tadi ya harus berhubungan, tidak mengerjakan tugas diminta, kemudian menghafal surat, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Kalau menghafal, membaca Al-Quran, membaca kitab, itu adalah tugas, kewajiban. Sedangkan mengerjakan PR itu adalah segala sesuatu yang kemudian berhubungan dengan dengan pembelajaran, dengan menanamkan tanggung jawab, menanamkan kemandirian. Nah, ini ya yang akhirnya harus kita, konsekuensinya harus kita hubungkan dengan perilaku. Bagaimana? Misal jika melanggar kesepakatan tentang kebersihan, misalkan membuang sampah sembarangan, maka konsekuensi logisnya apa? Ya harus dibersihkan, sampahnya harus diambil, dimasukkan ke kantong sampah, bukan kemudian anak terlambat atau anak tidak melakukan perilaku yang kita inginkan, akhirnya disuruh bersih-bersih, disuruh membersihkan toilet, diminta untuk membersihkan sampah. Kalau membersihkan sampah, cinta kebersihan, ayo dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah respectful. Konsekuensi logis harus menjaga harga diri. Tadi ya, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh membandingkan, tidak boleh mempermalukan. Nah, harus ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, reasonable. Konsekuensi logis harus seimbang dengan kadar perilakunya. Tidak berlebihan secara beban dan sesuai dengan kapasitas anak. Misalkan anak pada saat belajar, ternyata sambil minum susu, susunya tumpah, bukunya basah.
Haruskah diri di dalam kamar, dia tidak mudah berbicara sama siapapun karena mungkin di dalam perkembangan pertumbuhannya dia mengalami beberapa hal ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini adalah jangka pendek kontrol dari luar tadi ya. Fonisnya adalah hukuman, intensifnya adalah hadiah. Nah, kemudian kalau kita maunya adalah jangka panjang dalam kesadaran dalam pada diri anak, kita menggunakan konsekuensi logis. Fokusnya adalah pada solusi. Nah, jangka panjangnya kita lihat tadi yang karena hukuman, karena sanksi, adanya kebencian. Dan kebencian tidak akan kemudian muncul seketika, tapi kalau setelah kemudian bisa jadi pada saat nanti anak-anak sudah terlepas sekolah dasar, sudah terlepas di masa SMP-nya, di SMA-nya itu baru muncul. Karena kemunculan dari sikap atau perilaku anak ini bisa sewaktu-waktu, entah itu dengan cepat atau kemudian menunggu saatnya nanti seperti bom waktu. Ini tidak adil. Saya nggak percaya sama orang dewasa. Ini yang tertanam pada anak-anak kita. Kemudian ada balas dendam. Mereka sekarang boleh menang, tapi lihat nanti pemelasan saya. Nah, sedih ya kita sebagai orang tua kalau kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Inilah yang dipikirkan oleh anak-anak kita. Kemudian ada pemberontakan. Jadi saya akan melakukan sebaliknya. Saya akan membuktikan kalau saya punya cara tersendiri. Kemudian mundur mencari celah gitu ya, retreat gitu. Lain kali aku nggak bakal ketahuan deh. Jadi mencari celah untuk bagaimana dia tidak ketahuan. Nah, ini seringkali juga kita jumpai anak-anak kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, berarti bagaimana dengan hukuman? Hukuman berarti tidak boleh atau tidak diizinkan di dalam mendisiplinkan anak. Hukuman apapun sudah kita stop dari diri kita sendiri dan kita mulai dari detik ini. Bagaimana sekarang dengan hadiah untuk perkembangan anak-anak kita? Hadiah, Bapak Ibu semuanya, setiap orang pasti suka hadiah. Saya sendiri suka sekali dengan hadiah. Karena hadiah bisa menjadi alat efektif untuk memotivasi. Nah, hadiah ya. Nah, tapi coba kemudian kita pikirkan sejenak. Yuk kita berpikir bersama-sama. Yuk, apa pesan yang diterima oleh anak dengan mendapatkan hadiah? Apakah dengan hadiah mereka menjadi tumbuh kesadaran jangka panjang tentang mengapa harus melakukan apa yang harusnya dia lakukan? Atau mereka melakukan sesuatu karena ada hadiah, ada obsesi, ada pilihan, ada keinginan, bukan karena sebuah kesadaran. Apakah mereka fokus pada perilaku atau kemudian fokus pada hadiahnya? Nah, ayo kita berpikir bersama-sama ya, belajar bersama-sama. Hadiah bisa jadi adiktif yang mematikan kesadaran internal dan jangka panjang, yang merupakan semangat agar anak-anak kita itu mampu dengan disiplin positif. Nah, sekarang pertanyaannya berarti hadiah bagaimana ya Bun? Apakah boleh atau tidak berarti ya? Kemudian ada sebuah riset yang dilakukan oleh Hall. Hadiah jika permen pujian. Nah, ini kita garis bawahi, pujian adalah sogokan yang dapat menurunkan motivasi secara internal pada siswa. Siswa tidak termotivasi untuk melakukan lagi perilaku positif saat unsur hadiah dihilangkan. Jadi kalau sudah tidak dipuji, ya sudah, tidak mau lagi. Kalau berarti saya tidak dibilang anak hebat, ya sudah, saya tidak mau lagi. Kalau saya tidak dibilang tidak anak pandai, nggak mau. Nah, karena hadiah tidak membantu siswa membangun rasa tanggung jawab, Bapak Ibu semuanya. Ketangguhan dan motivasi internal itu yang sesungguhnya kita harapkan ya. Terus bagaimana Bunda caranya? Anak-anak perlu dukungan seperti tanaman yang perlu air. Rudolf menyampaikan. Anak-anak yang berperilaku buruk sebetulnya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan. Nah, kemudian dukungan itu bukan pujian. Yang kita harapkan berarti yang kita tanamkan adalah sebuah dukungan. Jadi dukungan itu beda dengan pujian ya Bapak Ibu. Dukungan bisa menjadi vitamin untuk menyehatkan. Pujian bisa seperti permen yang menyenangkan sesaat, manisnya sesaat. Tapi
terus-menerus akan mengancam kesehatan giginya keropos mungkin ya. Kalau tidak rajin sikat gigi tentunya. Nah, ini bahan bacaan kita ada perbedaan antara dukungan dan pujian. Nah, kalau dukungan spesifik dan fokus pada perilaku. Jadi kamu adalah pekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Kamu suka belajar, sehingga kamu layak mendapatkan nilai itu. Nah, akhirnya suka belajarnya kan yang menjadi yang tertanam pada anak kita. Coba kalau misalkan bahasanya kita bedakan, misalkan kamu hebat, setelah tidak dibilang hebat dia tidak mau. Nah ini ya beberapa perbedaan. Nanti kita akan belajar banyak berarti tentunya terkait dengan bahasa-bahasa ya Bapak Ibu ya. Nah, anak sebagai subjek itu kalau dukungan. Kamu kamu pasti bangga pada dirimu. Setelah kamu dapat prestasi, setelah kamu anak yang suka belajar, berarti kamu akan bangga. Tetapi kalau kemudian pujian biasanya mengarah kepada orang tua, ibu, bapak bangga pada kamu. Nah, berbeda sekali ya. Subjeknya ada pada siapa. Kemudian memberikan kepercayaan. Ibu dan bapak percaya kamu bisa belajar dari sebuah kesalahan. Sedangkan pujian orang dewasa sebagai orang yang mengontrol. Nah, berbeda juga. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang benar-benar harus kita pahami mana kalimat atau bahasa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita berikan dukungan atau selama ini seringkali kita berikan pujian. Dan ternyata saya sendiri pun harus banyak belajar. Ternyata dulu-dulu saya memberikan anak-anak saya adalah sebagai pujian, bukan dukungan. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya kita sudah tahu, oh ternyata hadiah juga harus kita pikirkan baik-baik ya. Ternyata pujian harus juga kita pikirkan baik-baik ya. Apakah pujian ini berupa dukungan atau hanya sekedar pujian atau orang tua bahkan menjadi sebuah subjek. Nah akhirnya Bapak Ibu, ini kita kenalkan, kita belajar bersama. Disiplin positif itu ada rumusnya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah disiplin tegas itu harus. Jadi disiplin dan tegas ibarat adalah nilai mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yang benar-benar menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian marah boleh. Kenapa Bunda Putih marah kok boleh? Padahal banyak orang yang menyampaikan tidak boleh marah kepada anak. Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bersama bahwa di otak kita itu ada 3 bagian otak. Kalau kita berbicara ilmu neuroscience, yaitu korteks, neokorteks, kemudian batang reptil dan limbis. Nah, ada satu bagian tadi yang saya sebut adalah batang otak atau batang reptil. Itu adalah otak kita yang sifatnya adalah untuk mempertahankan diri, seperti sifat-sifat hewan, makanya disebut dengan batang reptil. Sifatnya seperti hewan-hewan reptil. Nah, melarikan diri dari masalah, kemudian emosi dan lain-lain ada di batang reptil semuanya. Sehingga kemudian kita masih diizinkan untuk marah karena memang diri kita ada itu. Nah, tapi marah yang boleh itu yang bagaimana tadi? Marah yang tidak menjatuhkan, marah yang tidak menjatuhkan harga diri anak ya, tidak menjatuhkan fisik anak, tapi menjatuhkan harga diri anak, membuat malu, kemudian tidak boleh membanding-bandingkan anak, marahnya lebih kepada perilaku karena kita memberikan dukungan perilaku itu tadi. Ini yang marah boleh. Suaranya harus bagaimana Bunda Putih? Suaranya sesuai budaya. Kalau misalkan saya sebagai orang Betawi, pasti suara saya tidak bisa rendah dan tidak bisa lembut. Pasti suaranya agak tinggi. Nah, apakah kemudian orang Betawi harus kemudian rendah banget juga nggak bisa? Sesuaikan saja. Asal kita tidak menjatuhkan harga diri anak kita, kemudian tidak mempermalukan, kemudian tidak membuat rasa takut, tidak membuat rasa jerah, dan tidak membandingkan anak kita. Kita masih boleh. Marahnya adalah pada perilaku. Dan sampaikan dengan apa yang benar-benar kita rasakan. Misalkan saya sebagai orang tua, anak saya misalkan pulangnya larut malam, atau sekarang dia kuliahnya akhirnya diterima di Amerika, yang sekarang sistem belajarnya dengan online, berada di rumah, dan jam belajarnya itu adalah sore malam jam 7 baru mulai karena di sana
pagi hari dan selesainya menjelang subuh. Kemudian bangunnya harus siang banget karena memang satu malam penuh dia harus kuliah. Nah kemudian saya bagaimana menyampaikan rasa marah saya misalkan telat sholat subuhnya atau telat sholat duhanya. Saya menyampaikannya dengan marah saya. Contohnya adalah, Kak, Mama marah. Kamu belum bisa mengatur waktu. Kamu belum bisa untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Karena apa? Karena kita akan membangun perilakunya biar dia bisa mengatur waktu, biar bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sampaikan rasa marah. Mama kecewa, Mama sedih. Mungkin kamu juga sedih kalau memang ada perubahan pola hidup. Mama juga ikut sedih, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, itu yang harus kita pikirkan dan harus kita belajar dengan baik. Ini yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah korban. Korban harus ditolong. Siapakah korban? Korban ini adalah anak-anak yang sering mendapatkan perilaku yang kurang sesuai atau anak-anak yang pada kelompok rentan. Anak-anak yang butuh perhatian khusus, butuh perlakuan khusus, butuh perlindungan khusus. Ini adalah anak-anak yang kita sebut korban. Siapakah anak-anak yang korban ini? Bisa jadi anak yang kemudian kedua orang tuanya bercerai. Kemudian anak-anak yang ditinggal kerja di luar kota yang jauh dari anaknya, tidak bisa pulang sebulan sekali, bisanya setahun sekali, anak yang tidak tinggal dengan kedua orang tuanya, ini adalah anak-anak yang korban atau anak-anak kalau ada kelompok lansia. Kalau ada korban, ditolong. Bagaimana menolongnya? Kita berikan kasih sayang yang lebih pada anak-anak ini. Kita berikan perhatian yang lebih, kita berikan ruang dan waktu agar anak ini benar-benar bisa mengenali dirinya dan benar-benar kita bisa memberikan apa yang sesungguhnya dia inginkan dari kita sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu semuanya, sehingga mendisiplinkan anak itu berarti kita mendampingi mereka membangun jembatan cita-citanya. Ini ada mitos dan fakta sebagai bahan bacaan saja bahwa hukuman fisik itu adalah cara yang paling baik dalam mendisiplinkan anak. Metode yang lain tidak bisa memberikan dampak sebaik itu. Tapi faktanya hasil penelitian malah menunjukkan bahwa hukuman fisik itu berdampak negatif pada perkembangan anak. Sebaliknya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan dengan disiplin positif, tanpa kekerasan, tanpa hukuman, tanpa sanksi, tanpa menjatuhkan, tanpa membanding-bandingkan, itu bahkan mendorong anak berkembang disiplinnya lebih baik. Hukuman mengajarkan ketaatan dan rasa hormat. Itu mitos. Sedangkan faktanya, dengan hukuman anak hanya taat ketika diawasi tadi pada tabel kuning tadi ya. Padahal ketaatan pada peraturan dan etik itu didasarkan atas kesadaran. Kalau kita sadar, kita sebagai orang dewasa, kalau kita sadar pastinya kan lebih mengenal gitu, lebih nancep gitu di hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan melakukan apapun itu, segala sesuatunya kita pikirkan secara holistik, secara apakah nanti akibatnya kepada orang lain, akibat pada diri saya sendiri, apakah saya menghormati orang lain atau tidak, itu akan terpikirkan kalau kita sadar dengan sesungguhnya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ayo bersama-sama kita stop kekerasan. Kami seluruh Fasnas, Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bekerja keras di sini, berjuang untuk stop kekerasan. Karena dampaknya pada perkembangan anak akan banyak anak yang rendah diri, gangguan pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, putus sekolah, banyak sekali, dan bullying terjadi di mana-mana. Sedangkan dampak sosialnya, tawuran, melanggar hukum, seperti tadi gambaran yang saya sampaikan. Kemudian dampak ekonomis, kerugian akibat kekerasan pada anak sekitar 2.100 miliar dolar per tahun. Betapa besarnya. Bagaimana kalau kemudian kita sebagai orang dewasa di sekitar anak bersama-sama berlomba-lomba untuk stop kekerasan. Insya Allah yang kita dapatkan adalah generasi tangguh tanpa kekerasan dan akhirnya anak-anak kita berakhlak mulia dan kita bisa menanamkan kebaikan-kebaikan itu pada anak-anak kita. Nah, kenapa? Kita sebagai orang dewasa
sebenarnya atau sebagai orang tua di sini, kita sebagai arsitek otak anak. Kenapa? Karena kalau kita diminta memilih, Bapak Ibu semuanya, apakah anak-anak kita akan kita jadikan anak sukses atau gagal? Pasti pilihan kita adalah anak-anak yang sukses. Apakah anak-anak kita soleh atau pecandu? Pasti pilihan kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Apakah anak-anak kita akan kita jadikan anak penolong atau penyiksa? Pastinya juga kita akan menjadikan anak-anak kita penolong. Atau mungkin ada satu pilihan lagi, apakah anak-anak kita akan kita jadikan anak-anak yang bebas, bahagia, atau terpenjara? Pastinya kita juga akan memilih bahwa anak-anak kita biarkan bebas, bahagia. Sehingga orang dewasa, orang tua, di sekitar anak adalah arsitek otak anak. Kita bersama-sama. Kenapa kemudian pengaruh emosi terhadap fungsi hormonal tadi ya, yang kita tidak boleh memberikan emosi negatif, kemudian kita tidak boleh memberikan hukuman, kita tidak boleh memberikan sanksi. Pada saat kita memberikan emosi negatif pada anak-anak kita, jantung anak-anak kita berdetak tidak teratur. Sedangkan pada saat kita memberikan kasih sayang, penghargaan, rasa cinta, menghargai anak-anak kita, memberikan emosi positif, jantung berdetak dengan teratur. Dan Bapak Ibu semuanya, ini kerja otak kita ketika emosi negatif. Jadi pada saat anak-anak kita berikan hukuman, kita berikan sanksi, kita berikan penekanan, kita berikan beban yang tidak sesuai dengan perilaku yang dia lakukan. Anak-anak kita di dalam emosi negatifnya memberikan racun kortisol, adrenalin, yang mengaktifkan batang reptil, batang otak, yang fungsinya adalah racun bagi otak, membunuh sel-sel otak memori. Banyak sekali kita jumpai anak-anak kita, sekarang kita bilang apa, besok sudah lupa. Sekarang kita ajarin apa, besoknya sudah lupa. Kemungkinan anak-anak ini adalah sering menerima emosi negatif. Kerja otak ketika emosi positif sekarang, kebalikannya. Di saat kita memberikan rasa kasih sayang, memberikan penghargaan, memberikan rasa ikatan hati, kelekatan kepada anak-anak kita. Di sini kemudian fungsinya adalah memberikan tonik endorfin, serotonin, dan dopamin yang berguna untuk memperkaya pertumbuhan neokorteks. Dan fungsi neokorteks adalah otak bagian berpikir bijaksana, memahami, mengetahui, dan melakukan mana yang baik dan mana yang tidak. Sama halnya ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam tubuh terdapat sepotong daging, apabila dia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Sepotong daging itu adalah kolbu, hati, jantung. Sehingga mari bersama-sama, ayo kita jaga jantung anak kita, agar berdetak lebih teratur, karena kita berikan kasih sayang dan kelekatan. Prinsip dari disiplin positif, Bapak Ibu semuanya, dialogis, harus selalu ada komunikasi. Harus ada komitmen bersama-sama. Diawali dengan sebuah komitmen, bagaimana nak, kita bermain HP-nya kira-kira satu hari berapa jam? 3 jam Bunda, bagaimana kalau 2 jam? Ya udah 2 jam setengah, baik 2 jam setengah ya setiap hari. Kira-kira dilakukan jam berapa? Setelah tidak kegiatan pembelajaran Bunda, jam berapa? Jam 1, kan jam 1 waktunya tidur siang. Bagaimana kalau misalkan diberi waktu jam setengah 4 sampai maksimal setengah 6 deh, misalkan seperti itu, karena menjelang sholat maghrib gitu. Baik, kita sepakati itu di rumah dengan anak-anak kita, ada dialog, komitmen. Terus kalau kita tidak bisa melaksanakan itu bagaimana? Konsekuensinya apa? Kita tanya kepada anak-anak kita, konsekuensinya apa? Kalau kamu misalkan lebih dari waktu yang kita tetapkan, misalkan lebih, sholat maghribnya kamu lebih, bagaimana konsekuensinya? Baik, berarti saya akan sholat maghrib lebih khusyuk ya Bun. Oke, berarti terima kasih ya, sudah menjadi anak yang bertanggung jawab, dan kamu sudah bisa menjadi anak yang lebih fokus dan khusyuk pada saat kamu menjalankan ibadah. Terima kasih. Kamu adalah anak yang bisa bertanggung jawab dan bisa mandiri. Kita sampaikan itu pada anak. Dan menghargai anak. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Karena tidak ada produk Allah yang gagal. Tidak ada satupun produk Allah yang gagal. Tidak ada satupun produk Tuhan itu yang gagal. Semua adalah istimewa pada keistimewaannya masing-masing. Sehingga bagaimana kita harus menghargai anak-anak kita. Karena anak itu adalah seseorang. Anak adalah seseorang.
Jadi bukan hanya anak kecil, bukan, karena anak itu adalah seseorang. Kemudian kesetaraan dan inklusif, ayo kita berikan perilaku sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Fokus pada kekuatan positif anak, karena setiap anak pasti bisa pernah atau sering melakukan hal-hal kebaikan, biarpun itu hanya berbagi air minum, biarpun hanya membantu mengambilkan alat kebersihan bunda, misalkan pada saat bunda berada di depan, ternyata tempat sampahnya ketinggalan di belakang, kemudian tanpa disuruh anak ini membantu mengambilkan. Itu adalah sebagai kekuatan positif yang harus kita tanamkan pada anak kita. Kemudian harus ada empati dan komunikasi. Empati harus menjadi satu hal yang melekat pada saat kita menjalankan prinsip disiplin positif ternyata. Karena bagaimana kita menanamkan perasaan itu adalah hal yang utama. Biasanya kita dengan 5 metode yang kita namakan dengan knowing, listening, feeling, talking, dan acting. Apa sih yang kita mau dari sebuah karakter yang kita tanamkan pada anak kita? Contoh misalkan anak kita minta untuk sayang teman. Kita kasih tahu sayang teman itu apa sih dari sisi knowing-nya. Kemudian kenapa kita harus sayang teman? Bagaimana perasaanmu kalau kamu disayangi dan bagaimana perasaanmu kalau kamu menyayangi teman? Ayo kita diskusi yuk bagaimana kita sayang teman. Kemudian yang ke-5 acting. Ayo berarti kita sayang teman yuk mulai hari ini dengan 5 metode. Knowing, listening, feeling, talking, dan acting. Kenapa ini kita berikan feeling? Karena seringkali kita memberikan pengetahuan, seringkali kita memberikan sebuah alasan tapi kita tidak menyentuh bagaimana perasaan, sehingga sering tidak mencapai pada sebuah kesadaran. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan sebagai kesempatan belajar. Ayo kita bersama-sama menanamkan sebuah kebaikan. Kalaupun ada anak kita yang ternyata anak kita melakukan sebuah kesalahan, berarti kesempatan kita untuk menanamkan kebaikan. Kemudian ini adalah prosesnya, bagaimana mencari tahu tadi ya, mencari akar permasalahan. Kemudian bagaimana kita menyadarkan dan akhirnya anak meminta maaf. Ini tahapannya dan penggunaan kalimatnya nanti bisa kita sambil diskusi. Kemudian ini bahan bacaan juga, ada hukuman fisik, hukuman psikis, apa saja. Pastinya Bapak Ibu semuanya orang tua hebat, orang tua yang luar biasa di sini sudah memahami mana yang termasuk hukuman fisik, mana yang termasuk dalam hukuman psikis. Solusi efektif disiplin positif dengan pelibatan pengasuhan. Ayo kita bersama-sama mengubah dari menjadikan anak kita kurang motivasi, apatis, khawatir, takut, terancam, dipermalukan, minder dan stres, tidak menanamkan kesadaran. Kemudian kita ubah dengan rasa cinta, rasa aman, dihargai, semangat dan gembira, sehingga akan terwujud jiwa yang sehat, berakhlak mulia dan berkarakter. Discipline is being able to force yourself to do something in spite of how you feel over and over until it becomes a habit. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan diskusi terkait dengan disiplin positif, hukuman dan hadiah baikkah untuk pertambangan anak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara di sini, dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu peserta semuanya, Bapak Ibu orang tua yang hari ini hadir. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata atau segala sesuatu yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Kak Ade ya. Baru bagi kita semua yang mendengarkan, sedikit mungkin Kak Ade dapat menarik dari penjelasan Ibu, intinya adanya komunikasi dua arah Ibu ya, antara orang tua, anak, baik itu dalam membentuk komitmen, terus mencari akar masalahnya dulu nih, kita nggak harus fokus kepada masalahnya dulu, tapi lebih kepada akar masalahnya apa, sehingga bisa menemukan solusi yang tepat, solusi yang terbaik tanpa memberikan vonis kepada anak dalam bentuk perkataan ataupun yang lainnya. Dan juga pentingnya juga nih untuk kita orang dewasa, baik orang tua, guru dan wali siswa, mungkin ketika
kita menginginkan nih anak kita ada perilaku tertentu, perilaku positif tertentu yang ingin mereka miliki, kita jelasin kita pengennya mereka seperti apa, dan juga kita bilang, kita sampaikan perasaan kita, sebenarnya kita nggak suka kalau merekanya kayak gini, nggak suka kalau merekanya kayak gitu, dan jelasin perilaku yang kita suka tuh sebenarnya yang kayak gimana biar anak nggak bingung. Gitu. Itu tadi mungkin yang Kak Ade tangkap ya dari Ibu, ada intinya komunikasi antara dua belah pihak gitu. Oke Ibu, ini kan kita sudah memasuki talk show ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan singkat nih yang Kak Ade ingin tanyain sebelum nanti Kak Ade akan mengadopsi pertanyaan dari via kolom komentar Zoom maupun di YouTube gitu. Kalau tadi kan dijelasin bahwa big no banget untuk kayak pujian maupun hukuman ya Bu ya. Nah, iya deh, sebenarnya ada nggak sih pujian tertentu atau hukuman tertentu yang mungkin bukan dimaknai sebagai pujian atau hukuman yang diberikan untuk anak nih? Sebenarnya apa memang nggak boleh banget? Apa boleh tapi ada porsinya, gimana Bu? Boleh dijelaskan Bu? Hukuman ya, hukuman dan pujian ya. Iya. Nah, kalau bicara hukuman, tentunya saya jawab dengan tegas loh, dengan tegas ya, tidak boleh. Kalau dengan hukuman ya, hukuman sangat tidak boleh kita berikan kepada anak-anak kita. Ayo kita stop, apapun itu bentuknya. Tetapi bagaimana kemudian kita mengubahnya adalah dengan sebuah komitmen dan konsekuensi. Yang tadi ya, yang logis tadi, yang semuanya 3R 1H tadi. Nah, bagaimana dengan pujian? Nah, tadi saya sampaikan, apa sih hubungan antara dukungan dan pujian, atau apa sih perbedaannya? Ada sangat berbeda sekali tadi antara dukungan dan pujian. Jadi pada akhirnya yang kita berikan atas pujian itu, kalau itu nanti bahkan akan merusak kesadaran diri atas anak, akhirnya anak dengan pujian itu akhirnya dia menjadi sesuatu harapan. Berarti saya kalau dipuji saya akan melakukan, tapi kalau saya tidak dipuji, saya tidak dibilang anak hebat, saya tidak dibilang anak yang luar biasa, saya nggak akan melakukan, atau bahkan akan menarik diri dia dari perlakuan yang sesungguhnya sudah kita bangun. Nah, yang dibutuhkan tadi dukungan. Jadi pujiannya adalah berupa dukungan. Jadi kita sampaikan seperti contoh-contoh tadi bahwa kamu adalah anak yang belajarnya sungguh-sungguh ya. Nah, lebih fokus kepada ini perilaku. Jadi yang kita harapkan adanya perubahan perilaku, sehingga kesadaran yang kita inginkan pada anak adalah kesadaran juga pada perilakunya. Oh, ternyata pada saat saya malas, itu berarti nanti akibatnya saya tidak melakukan sebuah kebaikan atau tidak membuat ibu saya misalkan baik kepada saya misalkan. Nah, sehingga dia akan mengubah atau berpikir pada dirinya bahwa saya harus belajar sungguh-sungguh, bukan karena sebuah hadiah dan pujian, tapi karena sebuah kesadaran. Begitu ya, Kak. Kalau suaranya Kak Adi belum dibuka. Oh, oke. Sekarang udah masuk ya Bu ya? Iya. Oke, berarti kalau hukuman benar-benar nggak boleh ya Bu ya? Apalagi kalau misalnya kayak kadang-kadang kan keceplosan nih mungkin ya orang tua ya bilang kamu ini nggak pernah dengar, kamu itu memang kayak gitu. Ya, itu kan jatuhnya memvonis dan itu sama sekali nggak boleh Bu ya. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan 5 hal tadi, perusak moral atau 5 hal memberi sumber emosi negatif, itu salah satunya. Kamu nggak pernah mendengarkan orang tua ya? Padahal kita tahu pasti dia itu dengar gitu. Tetapi karena ada mungkin di dalam diri anak itu, mungkin ada sinap-sinap yang terputus, atau mungkin dalam koneksi yang dia sadar untuk kemudian segera fokus dan melakukan apa yang diinginkan orang tua ini belum tuntas, akhirnya biarpun dia mendengarkan, akhirnya tidak melakukan. Nah, ini yang perlu kita cari akar permasalahannya. Apakah dia tuntas motorik sensor integrasinya kah? Karena di dalam sebuah buku karangan dari Ibu Adi Kristina menyampaikan bahwa motorik dan sensor integrasi itu adalah aset sepanjang hayat. Jadi anak yang kurang tuntas di dalam
motorik kasar, motorik halus itu akan berakibat pada ini kesiapan di dalam belajar. Nah, kesiapan belajar itu bukan hanya anak bisa cawistung ya. Kesiapan belajar itu adalah siap untuk berkomunikasi dua arah, siap untuk menerima dengan konsentrasi, siap duduk tenang, siap menerima apa yang disampaikan, dan siap mengulang kembali apa yang dia terima. Ini yang dimaksud dengan kesiapan belajar. Dan motorik itu adalah aset, benar-benar aset. Perlu kita cari masalahnya. Oke, baik Ibu. Berarti memang baiknya misalnya ada kekeliruan yang dilakukan oleh anak, ya fokus kepada akar masalahnya, kemudian apa nih yang sejauh masalah itu aja, tidak boleh menggeneralisasi ya Bu ya, kayak kamu selalu kayak gitu, kamu gak pernah dengar, itu kan kayak kita merasa jadi selaku anak, kayak merasa kita tuh divonis ya, jadinya kayak oh aku begitu ya, nah gitu, pasti pandangan anak akan kayak gitu. Kemudian juga kayak pujian berarti juga kita ganti dengan dukungan ya Bu ya jadinya, karena memang kalau pujian kan kayak kamu cerdas, kamu pintar, kamu baik, itu kan kita memuji ya, atau kamu hebat itu kita memuji objeknya, orangnya, anaknya, bukan apa yang dilakukannya. Jadi memang sebaiknya kita ganti ya Bu ya sekarang dengan mengapresiasi nih apa yang sudah dilakukan oleh anak gitu. Dan juga nih Kak Ade share dikit Bu, pernah baca juga terkait dengan hukuman dan pujian ini, memang dari profesor di Stanford University itu bilang, hasil penelitiannya tuh bilang kalau misalnya anak terlalu sering diberikan pujian ya, kalau hukuman udah jelas kan, tapi kalau kayak pujian ada perasaan yang ditekan, ada emosi yang ditekan, karena ada emosi yang ditekan sehingga ketika melakukan sesuatu tuh kayak ragu-ragu, aduh nih aku bener nggak ya, aduh nanti aku nggak dipuji nih, aduh gini, serba bingung kan, jadinya ragu-ragu yang menyebabkan anak juga kayak merasa apa ya, jadinya tuh nggak comfort ketika melakukan sesuatu, jadi nggak percaya diri juga ya Bu ya. Tadi akhirnya akan menarik diri tadi ya, akan menarik diri karena dia merasa bahwa di hadapan orang tua yang aku lakukan ini benar tidak ya, akhirnya akan selalu bertanya, dan itu menjadi beban dan penekanan. Ada sebuah penekanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, biarpun itu maksud kita, secara kita sebagai orang dewasa, pemahaman kita itu adalah memberikan motivasi, tapi di pemahaman anak beda. Dia akan kemudian menerima bahwa itu adalah sebuah beban yang luar biasa. Kalau kita bisa mengibaratkan, bahkan ibarat anak itu harus membawa sebuah drum air yang berisi 1000 liter gitu, karena terasa sangat berat di dalam dirinya untuk mencapai sebuah pujian yang selalu diberikan kepada anak tersebut. Iya, yang akhirnya juga akan tidak membuat perkembangan anak menjadi optimal ya Bu ya, karena mereka merasa tertekan nih, gak dapat pujian merasa tertekan, mendapat hukuman juga merasa tertekan. Jadi memang baiknya kita memberikan dukungan, berupa dukungan kepada anak. Betul sekali. Kalau misalnya Ibu baru nih, misalnya sebelumnya orang tua tuh menerapkan hukuman dan pujian ya karena belum dapat ilmunya nih. Nah setelah pasca kegiatan ini nih, mulai dapat ada sisi baru, ada insightful baru, pengetahuan baru yang ingin diterapkan oleh orang tua kepada anak. Gimana nih sebenarnya cara memulainya Bu? Apa mulai komunikasi dengan anak, menanyakan apa yang mereka rasakan sejauh ini, sering dapat hukuman, pujian, itu apa yang bertanya seperti itu dulu, atau gimana nih kalau dari Ibu? Iya, yang jelas tobat ya. Kita sebagai orang tua harus dalam bahasanya kita sadar atas diri kita sendiri bahwa selama ini kita salah, dan menyadari bahwa sebuah kesalahan tersebut adalah segala sesuatu yang tidak baik bagi anak kita. Sehingga karena kita melakukan tidak baik pada anak kita, yang pertama dilakukan oleh orang tua adalah minta maaf kepada anak-anak kita. Karena bagi kita sebagai orang tua, meminta maaf kepada anak bukanlah hal yang tabu. Tapi kita bahkan memberikan contoh moral yang baik, memberikan teladan yang baik bahwa pada saat kita salah itu harus minta maaf tadi pada proses tadi ya, minta maaf. Itu yang dilakukan kita sebagai orang tua. Setelah itu baru kita ajak komunikasi anak kita. Jadi kita ajak sharing bagaimana sih pandangan kalian terkait dengan sikap mama selama ini, sikap bunda selama ini, sikapnya itu bersama
sama ada ayah, karena orang tua itu bukan hanya bunda ya, orang tua itu bukan hanya mama, tapi ayah dan mama, papa dan mama, ibu dan bapak gitu. Harus dua-duanya hadir. Kalaupun misalkan di rumah ada lebih dari satu orang, kita diskusi bareng-bareng. Karena ini ternyata membangun energi yang baru bagi anak-anak kita. Yang selama ini mungkin hanya satu arah saja. Pokoknya orang tua menilai, kemudian anak sebagai yang dinilai gitu ya. Tapi pada saat kemudian diskusi bersama di waktu yang disepakati bersama, ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan sangat menjadi momen yang luar biasa dirasakan oleh anak-anak. Jadi bisa disepakati dulu. Kita sebenarnya hari ini akan quality time misalkan. Waktunya kapan ya? Nah, biar bahagia dulu semuanya. Jadi kan semuanya harus diawali dengan kebahagiaan. Jadi setelah mereka memilih waktunya ini habis sholat maghrib atau nanti setelah jam 7 malam, setelah makan bersama atau pada waktu makan bersama. Nah ini menjadi satu kesepakatan waktu, nanti baru setelah kesepakatan waktu dibuat oleh bersama-sama, baru kemudian di saat waktu yang ditentukan itulah kita sharing. Minta anak kita menilai kita, meminta mereka untuk berbicara, dan kita harus benar-benar terbuka sebagai orang tua, mengawali sebagai pendengar aktif. Jadi kita sebagai orang tua, di saat kita sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu adalah sesuatu yang belum benar, jadikan kita sebagai orang tua adalah orang tua pendengar aktif. Jadi bagaimana kita bisa mendengar, benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh anak kita, yang dirasakan oleh anak kita tanpa kita memberikan sebuah solusi apapun. Kita mendengar dulu. Nah setelah itu baru sampaikan kepada anak-anak kita lagi. Kira-kira yang dimau bagaimana? Ibu itu harus bagaimana sih untuk mendampingi kalian, untuk membimbing kalian? Nah biarkan mereka berbicara seperti itu. Baru kemudian kesepakatan diambil dan orang tua akhirnya tidak melakukan sebuah hukuman, tidak memberikan tadi ya penekanan dan lain-lain, tapi dengan apa yang kita pelajari hari ini. Begitu Kak. Berarti dimulai dengan pengakuan Bu ya, meminta maaf. Nggak boleh gengsi Bu ya, walaupun selaku orang tua nggak boleh gengsi untuk meminta maaf kepada anak, untuk mengakui kalau selama ini tuh belum tepat sikapnya, dan menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Dan ketika anak menyampaikan perasaannya atau menyampaikan unek-uneknya lah, orang tua tentunya nggak boleh denial ya Bu ya, nggak boleh menyangkal enggak mau nggak gini, nggak gini, nggak boleh gitu ya Bu ya. Boleh dulu, nggak boleh dulu, karena kita sudah pernah melakukan sebuah kesalahan. Biarkan mereka kembali percaya pada kita sebagai orang tua. Ini yang perlu kemudian kita pegang. Jadi harapannya sih anak-anak kita itu orang yang paling dipercaya itu adalah orang tua. Menyampaikan berita apapun pertama kepada orang tua, menyampaikan perasaan apapun yang dirasakan oleh anak pertama itu ke orang tua, bukan kepada medsos. Karena banyak sekarang ini kita jumpai anak galau itu ngomongnya di medsos, bukan kepada orang tuanya. Dan anak lebih paham orang lain daripada orang tuanya juga. Ini saat ini juga menjadi tren gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana orang tuanya lebih nggak tahu gitu. Tapi kalau ditanya siapa itu dia lebih paham. Ini ayo kita bersama-sama sebagai orang tua menjalin kelekatan kita kepada anak-anak kita. Baik Ibu. Untuk talk show kita cukupkan di sini ya Bu ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan peserta. Udah banyak banget Ibu pertanyaannya yang masuk, baik di Zoom maupun di YouTube. Sebentar Kak Ade pilih pertanyaannya Bu ya. Semoga kita menjawab ya Pak. Iya nih. Semoga waktu kita juga cukup untuk menjawab pertanyaan peserta Bu. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk via Zoom. Itu pertanyaan kayak gini Bu, berarti tidak memberlakukan prinsip reward dan punishment itu pada umur berapa? Dan maksudnya apakah ketika anak sudah mulai tumbuh kesadaran, nah itu di usia berapa? Kemudian kalau ketika anak sudah diberikan pengertian tetapi belum bisa mengendalikan diri, itu gimana? Ini pertanyaan dari satu orang tapi ada beberapa pertanyaan Bu. Gitu. Iya. Nah, terus juga gimana caranya agar kita mengajarkan anak untuk belajar menanggung resiko. Kalau setiap kali berbuat salah, resiko selalu kita cover. Mungkin ini kayak selalu dibantu
gitu. Atau masalahnya ditutup, kesalahannya ditutupin, ada juga yang kayak gitu. Tidak mengerjakan PR dibantu orang tua gitu ya. Apalagi saat sekarang belajar di rumah ini ya, dengan JDR banyak sekali orang tua mengerjakan evaluasi anak-anak kita. Seringkali kita jumpai. Iya ya Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab atau gimana Kak Adi? Boleh Ibu, silakan langsung dijawab Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, memang pada saat kita berbicara hukuman dan punishment ya, reward and punishment pada anak-anak kita berbicara bahwa kapan sih ini bisa dilakukan atau kemudian kapan sih hukuman ini bisa diberikan kepada anak-anak kita. Yang jelas namanya hukuman sudah tidak boleh diberikan kepada anak-anak kita. Jadi anak itu adalah usia 0 sampai kurang 18 tahun. Ini yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Nah, ini anak-anak. Jadi yang namanya anak itu tidak boleh diberikan hukuman. Nah, ini nanti kaitannya banyak sekali dengan konvensi hak anak, kaitannya dengan banyak sekali lah nanti pada klaster-klaster 1 sampai 5 itu banyak, tapi tidak mungkin saat ini kita sampaikan ya. Nah, artinya Ibu bahwa pada saat kita berbicara anak usia dini misalkan, kita lihat perkembangan otaknya bagaimana, karena ada 4 hal pada anak usia dini. Anak-anak itu perkembangan otaknya bagaimana, perkembangan emosionalnya bagaimana, perkembangan bahasanya bagaimana, perkembangan sosialnya bagaimana. Ini adalah hal yang perlu kita belajar bersama, dan banyak sekali bahan atau referensi yang bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, kemudian ada transisi pada usia dini kepada sekolah dasar, dan kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita yang ternyata memang sudah tidak boleh adanya hukuman, sama sekali tidak boleh ada hukuman, usia 0 sampai kurang 18 tahun ini, yang lebih, ya sayang, mohon maaf, mohon izin, ini anak saya memanggil. Nah, baru bangun tidur dia. Ya. Bunda, tadi saya sampaikan bahwa setiap anak tadi yang usia 0 sampai kurang 18 tahun, di situ bagaimana kita tidak boleh memberikan hukuman atau sanksi. Tetapi pada saat kita berbicara, konsekuensi apakah yang perlu kita berikan? Jadi konsekuensi ya, konsekuensi secara logisnya itu kapan kita berikan? Anak sekolah dasar sampai ke bawah itu belum bisa berpikir konkret. Nah, berarti konsekuensi yang kita berikan itu adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa dicerna oleh anak-anak kita. Kalau misalkan menumpahkan air, berarti yang bisa diterima oleh anak adalah mengambil lap dan itu membersihkan, ada hubungan di situ. Kalau misalkan anak ternyata berangkat sekolahnya terlambat misalkan, bagaimana kemudian konsekuensi logisnya? Berarti mencari akar permasalahannya. Kalau memang diantar oleh orang tua, berarti siapa yang kemudian harus mendapatkan teguran atau harus mendapatkan komunikasi, harus menjalin tadi komunikasi, berarti orang tua. Itu yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Tidak boleh adanya hukuman dan sanksi pada anak-anak. Saya ulangi lagi, anak-anak adalah usia 0 sampai kurang 18 tahun. Mama saya bisa main sendiri dulu? Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Ana ya, Ibu Ana Gus Rianto. Tadi udah dijelasin nih sama Ibu Bekti langsung mengenai sebenarnya kapan yang tepat atau konsekuensinya seperti apa nih yang harus diberikan kepada anak. Jadi kalau menurut Ibu Bekti harus disesuaikan dengan usianya. Kalau misalnya masih SD, mereka belum bisa berpikir secara abstrak, artinya harus dijelaskan dengan sesuatu yang konkret, yang jelas gitu ya. Jadi intinya disesuaikan dengan usia. Dan lagi-lagi bukan memberikan hukuman, tapi konsekuensi logis. Betul sekali. Oke Ibu, semoga menjawab ya untuk Ibu Ana, semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut, ada pertanyaan nih dari Bapak Benjamin. Pertanyaannya kayak gini Bu, kalau anak suka bertanya kenapa, padahal si anak sudah tahu jawabannya, hanya untuk membuat kesal orang tua, dalam pandangan orang tua, apa yang seharusnya dilakukan Ibu? Kalau anak suka berteriak atau membentak, apa yang sebaiknya dilakukan? Kasih Pak Benyamin. Pada dasarnya kita sebagai seorang manusia yang dilahirkan secara fitrah
tidak ada segala sesuatu yang kebetulan. Semuanya pasti sudah ada hal yang pasti dan seseorang itu pasti menempati pada ruangannya masing-masing. Salah satunya adalah rasa ingin tahu. Dan anak yang mempunyai banyak pertanyaan, kenapa? Seperti anak saya tadi, pasti dia bertanya, kenapa, 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 dan kenapa. Berkali-kali kadang kita jelaskan, suatu saat dia bertanya lagi kenapa. Boleh jadi jawaban kita adalah, kemarin ibu, mama sudah jawab apa? Nah ini biasanya menjadi pertanyaan itu berhenti. Dia akan mengulang jawaban kita. Nah sudah tahu kan, kalau sudah tahu berarti boleh tidak kita bertanya. Kita kembalikan lagi. Jadi Bapak Benyamin, anak yang selalu bertanya itu adalah sebuah potensi dan jangan dimatikan. Jangan pernah dimatikan pada saat anak yang sering bertanya apa, mematikannya dengan tadi ya, dengan rasa kesel, tanya aja. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi biarpun kita greget gitu ya, saya tidak menurut sebagai orang tua pastinya kadang kesel gitu ya. Nah, yang perlu kita kembalikan adalah setiap anak itu fitrah dan pasti menempati ruang masing-masing dan ini adalah ruang anak saya untuk selalu bertanya. Dan berikan tadi seperti yang saya contohkan, kemarin sudah pernah bertanya belum? Nah, biasanya seperti itu yang saya berikan kepada anak saya tadi. Kemarin sudah pernah bertanya belum? Sudah. Kemarin mama jawab apa? Nah, kita kembalikan. Berarti kita melatih anak untuk komunikasinya tetap, kemudian kita melatih juga anak mengulang atau review apa yang sudah dijelaskan, dan membangun ingatan, memorinya, dan kemudian kita melatih anak untuk juga tidak selalu mengulang-ulang karena ada beberapa anak yang ternyata karena motoriknya tidak tuntas akhirnya sering bertanyanya beda. Jadi ada anak kita bedakan ya, anak yang sering bertanya dengan beberapa banyak hal atau anak bertanya dengan itu apa, itu apa, itu apa. Nah, ini menjadi satu hal yang ini harus menjadi catatan nih, saya bawa ke psikolog nih. Nah, kayak gitu. Karena anak yang selalu bertanya dalam jangka waktu misalkan 10 hitungan dia bertanya ini apa, ini apa, ini apa diulang-ulang, itu adalah segala hal menjadi catatan bagi kita sebagai orang tua. Selalu bertanya atau misalkan makan apa, makan apa, makan apa. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Kalau berbeda waktu ini hal yang baik, tapi dalam satu waktu dalam satu waktu yang tidak lama gitu ya, dalam singkat gitu, anak mengulang-ulang pertanyaan itu menjadi satu hal yang menjadi catatan bahwa anak kita itu mempunyai keistimewaan apa ya, dan kita harus meminta bantuan kepada psikolog. Tidak bisa kita langsung memvonis, langsung kemudian menjudge bahwa anak ini A, B, C, D, tidak bisa, tapi harus dengan bantuan psikolog dan terapi. Nah, kalau tadi ada anak yang suka teriak-teriak dan bentak-bentak, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang tua pernah melakukan itu dan itu didengar atau dilihat oleh anak, karena tadi anak adalah peniru ulang. Apapun yang kemudian dilihat, dirasakan dan didengar oleh anak itu bisa terserap semuanya. Nah, anak pemarah biasanya anak ini sering kena marah. Anak yang suka pukul biasanya anak yang suka dipukul. Nah, ini yang kenapa kita sebagai orang dewasa di sekitar anak harus mampu menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita. Begitu Kak. Begitu Bapak Benyamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab yang Bapak harapkan tadi ya. Baik, terima kasih Ibu kepada Bapak Benjamin. Semoga tadi menjawab ya Pak ya. Memang ada usia-usia tertentu anak itu memang dia suka bertanya. Benar tadi kata ibunya, Ibu Bekti, kalau misalnya kita kamu ini nanya terus capek jawabnya, itu sama aja kayak kita tuh kayak benar mematikan potensi. Dan sebenarnya karena itu memang fase anak yang suka bertanya biasanya usia-usia TK, SD kelas 1, 2. Nah, sisanya nanti mereka tuh akan jarang sebenarnya bertanya dengan kita. Nah, kita nikmati nih Pak, momen anak kita sering bertanya kepada kita untuk membangun kedekatan dengan anak. Jadi, dan kita juga Pak bisa belajar dari anak. Sebenarnya secara nggak langsung anak-anak kita tuh banyak memberikan pelajaran tersendiri untuk kita melalui pertanyaannya, melalui perilakunya, yang memang mungkin ketika kita dewasa tuh bisa menangkap sinyal-sinyal pemaknaan tertentu nih dari perilaku anak kita. Jadi nikmatin aja ya Pak.
Betul, kesempatan yang nggak datang lagi nih kan usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kan hanya sekali dalam seumur hidup kita, dalam seumur hidup anak kita. Jadi baiknya kita menikmati itu, ya nggak Bu? Iya, benar sekali. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Ada pertanyaan dari salah satu tutor sekolah kita, dari Kak Ori. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan disiplin positif pada siswa nih ketika belajar online? Nah, ini kan lagi semua hal lagi online semua nih Bu. Jadi gimana nih kalau menurut Ibu? Sama tadi ya, konsep dan prinsipnya sama, bahwa kita harus membangun komitmen dulu. Jadi membangun komitmen dengan siswa kita bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada orang tua. Karena di saat ini pembelajaran online, siapa yang lebih dekat adalah orang tua. Siapa yang mendampingi anak adalah orang tua. Dan alhamdulillah sekarang ini pada masa pandemi, orang tua adalah sebagai pendidik yang utama dan pertama yang benar-benar ini seperti apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang membangun komitmen bertiga. Ada satuan pendidikan yang kami dampingi, di saat melaksanakan program sekolah ramah anak, kan semuanya juga belajar di rumah. Membangun komitmennya adalah disiplin positifnya juga dengan melalui Zoom seperti ini. Ada orang tua, ada anak juga di samping orang tua, kemudian guru. Nah, disitulah kita sharing komitmen disiplin positifnya apa. Bagaimana sih belajarnya? Jam berapa akan kita mulai? Misalkan gitu ya. Kita akan mulai belajar online-nya. Orang tua sepakat setelah saya pulang kerja saja Bun. Saya pulang kerja jam 3 sore. Oke, untuk anaknya A misalkan kita sepakati belajarnya bersama online adalah jam 3 sore. Ibu siap mendampingi putranya? Siap. Anak-anak siap? Siap. Nah, komitmen waktu yang pertama. Kemudian bagaimana terkait dengan sampai kepada model pembelajarannya, sampai kepada proses evaluasinya, itu semuanya sama prosesnya, komitmen dengan orang tua, kemudian berkonsekuensi bersama, kalau kemudian tidak melaksanakan harus bagaimana. Kita gali juga itu dari orang tua dan anak-anak, asal tadi ya konsekuensinya harus logis, harus sesuai dengan perilaku yang kita terima dan perilaku yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi untuk membantu penerapan disiplin positif di dalam kelas online, sekolah online harus adanya komitmen bersama Bu ya antara orang tua, guru dan siswa itu sendiri. Dan juga sama konsekuensinya juga harus logis sesuai dengan tujuan pembelajarannya juga ya Bu ya berarti. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu. dari Ibu Dewi. Pertanyaannya gini, bagaimana cara menerapkan disiplin tanpa banyak drama dengan anak? Nih drama nih Bu, drama. Iya banyak drama kan kadang-kadang ya. Acting ya, oke. Usia berapa ya kalau boleh tahu? Nggak dijelasin ya. Kayaknya SD. Menerapkan disiplin positif dengan anak-anak ya. Sama halnya Bapak Ibu semuanya, yang kita awali adalah dengan komunikasinya positif, komunikasi aktif, komunikasi positif, terus kemudian membangun komitmen bersama, membangun konsekuensi. Biasanya contoh misalkan orang tua sih, saya punya anak SD kelas 5, biasanya waktu mandi, biasanya disiplin waktu mandi misalkan. Nah, kita sepakat juga anak-anak, misalkan Kak Rian, nama anak saya yang SD Kak Rian, misalkan. Kak Rian nanti setiap sore jam berapa kira-kira mandinya? Padahal kita itu sholat asar itu jam 3. Terus kemudian kita harus berangkat ngaji jam sekian. Kira-kira waktu mandinya sore jam berapa? Anak saya misalkan gini bilang, waktu mandi sorenya setelah sholat ngaji gitu ya. Setelah ngaji gitu. Berarti sekitar 4:30. 4:30, nggak terlalu sore kah? Bagaimana kalau sebelum ngaji waktu mandi sore, ada obrolan di situ, ada partisipasi di situ tanpa drama. Benar-benar kita membangun kedekatan dan kelekatan ya. Jadi sebagai orang tua, actingnya benar-benar dari hati. Karena kita benar-benar ingin membangun sebuah kelekatan. Nah itu yang kemudian perlu kita terapkan. Terus misalkan main game. Di keluarga kami misalkan main gamenya hari Sabtu jam 3 sore sampai jam 5 sore untuk anak-anak. Nah ini kita bangun bersama, kita bikin yang namanya pohon konsekuensi di rumah.
pohon, kita gambar pohon dengan berwarna-warni, terus kemudian konsekuensinya apa saja, komitmennya apa saja, main game, waktu sholat jamaah, kita bangun, kita diskusi bersama, kemudian semuanya tanda tangan. Semuanya membubuhkan tanda tangan. Ayah membubuhkan tanda tangan, menyepakati, saya sendiri menyepakati, dan anak-anak sepakat. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya, si kecil yang senangnya misalkan saudara-saudaranya dia lihat main game, dia selalu kan ini protes. Itu sepupunya datang gitu ya, saudara sepupu datang. Itu Kak Putra kenapa boleh main game? Pasti dia akan bertanya seperti itu. Kita hanya menyampaikan seperti ini saja. Kak Fafa udah tanda tangan belum dulu? Sudah. Jam berapa main gamenya? Jam 3. Hari apa? Hari Sabtu. Mas sudah ingat? Ingat. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Berarti boleh nggak main game? Nggak boleh. Terima kasih. Sudah itu saja. Jadi membangun kesadaran atas diri anak. Benar-benar sebuah komitmen dan konsekuensi yang logis kita tanamkan pada anak-anak. Kasih lagi Bu ya, lagi-lagi pokoknya dalam penerapan disiplin positif ini sangat penting untuk komunikasi yang dibangun antara orang tua dan anak gitu ya Bu. Oke. Baik Kak, ini mohon dibalikin ke layar dulu. Mungkin itu Bu tadi pertanyaan terakhir nih yang dipilih oleh tim untuk ditanyakan. Sebenarnya tuh banyak banget Bu pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 15.00, berarti kita sudah berada di penghujung acara nih, gitu. Iya, nggak terasa nih, ngobrol-ngobrolnya seru banget soalnya, sehingga waktu berjalan tuh kayak terasa cepat banget Bu. Semoga nanti nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, dan secara offline nih pengennya kalau ketika nggak pandemi lagi tentunya. Semoga segera berakhir ya. Iya benar. Terima kasih banyak nih Bu Bekti untuk waktunya, untuk materinya yang benar-benar bisa diterapkan baik di sekolah maupun di rumah, baik untuk orang tua maupun tutor di sini. Nah, sebelum ke penghujung kegiatan nih, Kak Ade ingin memberikan kesimpulan dari perbincangan hangat kita mengenai disiplin positif hari ini. Jadi disiplin positif itu kita mendidik anak nih, gimana caranya agar tumbuh kesadaran dari dalam diri anak untuk berperilaku yang baik, maksudnya perilaku baik, perilaku yang pantas tadi, sehingga ketika gak adanya hukuman maupun pujian, mereka tetap dengan mindset yang sama untuk berperilaku seperti itu, intinya konsisten. Nah, dan dalam penerapan disiplin positif ini juga tidak disarankan untuk adanya hukuman, baik hukuman fisik maupun perkataan, vonis dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan yang negatif yang tentunya mungkin kita orang dewasa pun gak ingin untuk menerima perkataan demikian, apalagi anak-anak. Dan pujian, kita tidak membiasakan lagi nih untuk memuji objek. Anak dijadikan objek pujian, seperti kamu cerdas, kamu hebat, kamu pintar, kamu baik. Namun kita berfokus pada perilakunya, apa nih yang sudah dia lakukan, sehingga tidak menjadi beban di kemudian hari untuk anak ketika melakukan sesuatu, nggak ragu-ragu lagi, tetap tumbuh kepercayaan dirinya, mengembangkan diri secara optimal, dan tentunya tidak terlepas dari pengaruh orang dewasa, baik orang tua, saudara, dan keluarga sekitarnya tentunya. Dan yang nggak kalah penting juga peran dari sekolah. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini juga sangat penting adanya komunikasi dua arah efektif. Kita menyampaikan pendapat kita menyampaikan perasaan kita, dan ini sebenarnya juga salah satu latihan kita mencontohkan kepada anak kita untuk nggak apa-apa diungkapin kalau ada perasaan nggak seneng, nggak suka, marah, namun tentunya dengan porsi yang tepat gitu, nggak berlebihan, dengan ada intonasi juga yang tepat. Dan juga di sini dapat disimpulkan, kita bertanya nih ketika ingin menerapkan disiplin positif, kita bertanya kepada anak, kita evaluasi dulu yang sebelumnya, kita nanya pendapat anak, kemudian kita meminta kesepakatan atau ya bisa dikatakan
hasil dari komunikasi dua arah tadi kan diskusi yang bisa kita jadikan patokan untuk penerapan disiplin ke depannya gitu. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa Kak Ade sampaikan. Semoga bisa memberikan sisi sudut pandang baru nih kepada orang tua, terutama dalam memulai untuk mendidik anak menerapkan disiplin positif kepada anak yang berbasis rasa kebahagiaan. Sebagaimana kalau di homeschooling Kak Seto nih Bu Bekti, kami tutor menerapkan namanya PSBB. PSBB di sini bukan pembatasan berskala besar, tapi pembelajaran seru bahagia bersama namanya Bu. Iya, jadi sekolah Kak Seto menerapkan pembelajaran yang PSBB, bahagia. Intinya bahagia itu adalah penting, karena seperti yang udah Ibu jelasin nih, ketika merasa bahagia, ada hormon-hormon yang keluar yang membuat menjadi tenang, menjadi rileks, kemudian menerima ilmu juga bisa dengan lancar, nggak pakai keraguan, nggak pakai penekanan gitu ya. Jadi di homeschooling Kak Seto juga selalu diterapkan gimana nih, selalu dievaluasi pembelajarannya gimana biar bisa membuat anak-anak peserta didik selalu merasa bahagia ketika belajar, seperti itu. Oke, Kak Ade mau meminta nanti Bapak Ibu sebelum live group chat di WhatsApp, nanti ada link evaluasi kegiatan pada hari ini. Mohon meluangkan waktunya untuk mengisi ya Bapak Ibu, karena itu digunakan untuk perbaikan kegiatan parenting class kita di kemudian hari. Dan Kak Ade mau ngasih informasi juga nih bahwa di sekolah Kak Seto itu ada beberapa program sekolah, ada sekolah formalnya juga, itu namanya KSS, Kak Seto School, itu baru di jenjang SD aja yang ada. Kemudian ada juga program homeschooling Kak Seto, itu ada jenjang SD, SMP, SMA, dan ada juga sekolah khusus Kak Seto, di mana kita memfasilitasi untuk anak-anak yang memang spesial gitu. Untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih tahu tentang sekolah Kak Seto itu apa sih, boleh dong dikepo-kepoin dikit di websitenya kita gitu. Kak Ade mau mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan parenting class hari ini dari awal hingga akhir nih, konstan pesertanya, nggak ada yang live. Alhamdulillah banget, Kak Ade seneng banget, dan semoga kita bisa menerapkan ilmu ini untuk membantu perkembangan anak-anak kita. Kami dari sini membantu dari sekolah, dan Bapak Ibu diharapkan dapat menerapkannya dari rumah gitu. Baiklah, sekali lagi Kak Ade mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bekti untuk waktunya, ilmunya, sharingnya. Sebelum menutup kegiatan, boleh Kak Ade minta untuk menyalakan video karena kita akan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan nih. Iya, boleh dong Bapak Ibu menyalakan video. Baik. Oke, iya. Dengan nanti kita ala-ala salam Kak Seto, khas sekolah Kak Seto ya Bu ya, seperti ini. Iya. Ini ciri khas sekolah kita Bu. Oke. Baik, mohon dinyalain Bapak Ibu videonya biar kita ada dokumentasi untuk berfoto bersama. Baik, mulai. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh Ibu, Bapak dimohonkan menyalakan videonya. Bagi yang belum, silakan untuk mengaktifkan videonya. Sekali ini kita akan gaya sebebasnya, sebebas tapi tetap sopan. Kalau tadi kita gaya formal, sekarang kita bebas ya Bu ya. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi nggak bisa nanyain semua pertanyaan yang masuk ke dalam room chat dari Zoom maupun di YouTube. Nah, mungkin bisa langsung nanti ngobrol-ngobrol bareng Ibu Bekti ya. Pasti dibales ibunya ketika ada waktu luang.
Iya, silakan misalnya mau DM juga silakan di Instagram. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya sekali lagi. Untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, baiknya kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Kak Ade sampaikan makasih sekali lagi dan jangan lupa mengisi link evaluasi yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu selanjutnya. Bye. Terima kasih Bu Bekti.